Selamat pagi adik-adik. Halo, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti masih tetap sehat kan? Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi adik-adik harus tetap ceria dan tetap semangat. Nah, adik-adik, sama seperti minggu-minggu kemarin, adik-adik harus menyiapkan Alkitab, persembahan, dan juga jangan lupa untuk tetap berpakaian rapi karena kita akan menghadap Tuhan Yesus. Baik adik-adik, mari kita sekolah minggu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Namun saat ini kakak beri kesempatan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dan mari kita bangkit berdiri serta bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 5 yang berjudul Lihatlah. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kakak beri adik-adik kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan adik-adik secara pribadi di dalam doa. Nanti kakak akan tutup dalam doa sekaligus doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan anak-Mu untuk mengakui seluruh dosa dan kesalahan kami. Kiranya ya Tuhan, mau mengampuni kami dan membantu kami agar selalu menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik dari saat ini. Dan saat ini pun juga Tuhan, kami akan memulai ibadah pada minggu kali ini. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa dan seruan kami. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dan kita buka kidung cerianya dari 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak Layan yang bertugas pada minggu kali ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, adik-adik gak boleh lupa sama lagu ini. Ini lagu apa adik-adik? Jempolnya diangkat tinggi-tinggi. Kita nyanyi jempol ya. 1, 2, 3. Mana jempol, mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat, berdoa,
Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Nggak boleh ada yang ngintip ya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan, agar kiranya firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam cerita, kakak mau memberitahukan dulu nih adik-adik bahwa pada hari Minggu ini kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan tentang pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Nah, adik-adik, kakak punya gambar. Ini ada gambar seseorang. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya? Ini gambar siapa ya? Coba ditanya papa mamahnya. Ini gambar siapa ya? Coba ditanya papa mamahnya, ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Coba kasih tahu ke adik-adiknya. Ada yang sudah tahu siapa jawabannya? Iya, betul sekali. Gambar Rasul Paulus. Siapa di sini yang sudah mendengar tentang cerita Rasul Paulus? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Kakak mau tahu siapa ya yang pernah mendengar cerita tentang Rasul Paulus? Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini adalah rasul yang telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini bertugas untuk menceritakan kepada semua orang tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tapi adik-adik, saat Rasul Paulus menceritakan kepada semua orang, tidak ada satupun yang mendengarkan adik-adik. Enggak ada seorang pun yang mau mendengarkan Rasul Paulus. Kira-kira menurut adik-adik, Rasul Paulus bersedih enggak ya? Rasul Paulus sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus, tapi tidak didengar adik-adik. Kira-kira Rasul Paulus itu bersedih enggak ya adik-adik? Ada yang tahu enggak ya? Iya adik-adik, saat Rasul Paulus tidak didengar oleh semua orang, Rasul Paulus sempat bersedih adik-adik. Rasul Paulus sedih karena tidak ada yang mau mendengarkan Rasul Paulus. Tapi, apakah Rasul Paulus ini menyerah adik-adik? Ada yang tahu? Rasul Paulus ini menyerah nggak ya? Padahal udah menceritakan ke semua orang. Tapi Rasul Paulus ini tidak didengarkan. Rasul Paulus ini menyerah nggak ya? Menurut adik-adik, Rasul Paulus ini menyerah tidak ya? Benar sekali. Rasul Paulus ini tidak menyerah adik-adik. Rasul Paulus tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata tugas untuk memberitakan tentang kebaikan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus bukan hanya tugas seorang Rasul Paulus, tetapi tugas kita semua adik-adik. Jadi, tugas kakak, tugas adik-adik, tugas mama papa, tugas teman-teman, dan semuanya adalah bertugas adik-adik untuk memberitakan kebaikan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak ya dengan cara apa kita bisa memberitakan tentang kebaikan Allah adik-adik? Kan kita nggak bisa berkhotbah seperti Rasul Paulus. Kira-kira ada yang tahu nggak ya caranya seperti apa? Ya, betul adik-adik. Caranya adalah dengan tingkah laku kita sehari-hari. Bagaimana cara kita mewujudkan dengan perilaku kita adik-adik? Perilaku kita di mana aja? Kita mau menolong teman kita mau mengasihi sesama kita tidak berantem sama kakak, adik, teman-teman, tidak saling mengejek. Terus kalau disuruh mama
adik-adik mau mendengarkan, adik-adik rajin berdoa, adik-adik mau melakukan yang baik untuk Tuhan Yesus, itu semua kita sudah memberitakan kebaikan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jangan nanti kalau misalkan adik-adik ada yang sekolah, terus adik-adik teman-temannya ada yang gak bawa bekal atau ada yang gak bawa pensil. Nah, adik-adik langsung bilang, aku gak mau berbagi kan bekal aku sedikit, kan mamaku kasih aku sedikit, pensil aku juga cuma satu. Tetapi ternyata ada 2 di tempat pensil. Itu boleh gak ya seperti itu? Ayo, perilaku seperti itu mencerminkan tentang kebaikan Allah gak sih? Ada yang tahu nggak ya mencerminkan atau enggak ya? Tidak adik-adik, perbuatan seperti itu tidak mencerminkan. Bagaimana sih sikap mencerminkan? Misalkan ya adik-adik, ada teman adik-adik kalau di sekolah tidak membawa pensil, adik-adik punya 2 pensil di tempat pensil, adik-adik pinjamin 1 kepada teman adik-adik. Dan lagi contohnya misalkan kakak atau adik-adik itu punya boneka, tapi adik-adik tidak punya. Adik-adik mau pinjam boneka kakak. Kalau kakaknya marah-marah, berarti itu mencerminkan sikap kasih Allah bukan ya? Mencerminkan tentang kebaikan Allah bukan ya? Ayo, ada yang tahu mencerminkan gak ya itu ya? Iya adik-adik, itu tidak mencerminkan kebaikan. Selagi kita bisa adik-adik, kita harus berbagi. Dan juga kita harus taat dan patuh kepada kedua orang kita adik-adik. Nah, mari adik-adik kita semangat untuk memberitakan firman Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Kita memberitakan tentang kebaikan Allah dengan perilaku kita dimanapun kita berada. Siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau memberitakan semuanya kepada teman-temannya, kepada semuanya dengan perilaku adik-adik sendiri. Kakak juga mau kok belajar menjadi orang yang baik dan belajar untuk memberitakan tentang kebaikan Allah. Baik adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan pada minggu kali ini. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak luput syukur. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan uang persembahan adik-adik. Dan mari kita bernyanyi pada Kidung Ceria 279 yang berjudul Mintalah. Jangan lupa kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Ketoklah
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan. Dan kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Lalu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini pun kami memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik untuk gereja serta pelayanan-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pengutusan, kita akan bernyanyi kembali dan mari buka kembali Kidung Ceria adik-adik. Dan dilihat untuk halaman 265 yang berjudul Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.